좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Syarani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tipe kepribadian, yaitu teori kepribadian menurut Edward Sprenger dan teori kepribadian menurut Immanuel Kant. Mungkin saya akan membahas mengenai teori kepribadian yang pertama, yaitu teori kepribadian Edward Sprenger. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai tipe kepribadian Edward Sprenger, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih Edward Sprenger ini. Nah, Edward Sprenger adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman. Ia merupakan seorang pelajar Wilhelm Dilthey. Sprenger dilahirkan di Berlin tanggal 27 Juni tahun 1982 dan meninggal di Tübingen tanggal 17 September tahun 1963. Ia dianggap sebagai seorang humanis yang mengembangkan pedagogi filosofi sebagai tindakan pertahanan diri terhadap teori eksperimental yang berorientasi psikologi pada masa itu. Sprenger adalah penulis buku Lebensreformen yang terjual 28.000 eksemplar pada akhir tahun 1920. Nah, Sprenger berteori bahwa tipe kehidupan manusia adalah struktur dalam kesadaran. Keyakinannya adalah bahwa tipe kepribadian mempunyai dasar dalam biologi, namun tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh biologi. Ia menulis pada tingkat yang lebih rendah, mungkin jiwa sepenuhnya ditentukan secara biologis. Pada tingkat yang lebih tinggi secara historis, misalnya jiwa berpartisipasi dalam nilai-nilai objektif yang tidak dapat disimpulkan dari nilai sederhana, yaitu pemeliharaan diri. Dia mengkritik bahwa psikolog yang mereduksi jiwa dan masyarakat menjadi elemen abstrak sains. Karakteristik lain dari pemikiran Sprenger adalah ketertarikannya pada holisme, yang melibatkan penemuan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari segala sesuatu yang lain, dan bahwa totalitas pikiran hadir dalam setiap tindakan. Ia juga menegaskan bahwa perhitungan kuantitatif sensasi, refleks, dan kutipan dari ingatan adalah unit yang tidak berarti, yang ketika disintesis tidak akan menghasilkan keseluruhan makna yang kita semua jalani. Selanjutnya ada konsep dasar teori Sprenger. Nah, Sprenger memandang kebudayaan sebagai sistem nilai-nilai yang tersusun dalam 6 lapangan nilai atau lapangan hidup. Lapangan-lapangan ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, lapangan nilai yang berkaitan dengan individu, dan lapangan nilai yang berkaitan dengan individu sebagai bagian dari masyarakat. Hubungan antara roh subjektif atau individual dan roh objektif atau kebudayaan adalah timbal balik individu. Tidak dapat terlepas dari pengaruh roh objektif karena mereka hidup dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi mereka. Namun, individu juga aktif dalam menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebudayaan. Dalam konteks ini, roh subjektif adalah yang utama, dan roh objektif memiliki peran sekunder. Meskipun manusia dipengaruhi oleh kebudayaan, mereka juga memiliki peran aktif dalam pengembangan dan penciptaan nilai-nilai baru dalam kebudayaan. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Nah, Edward Sprenger merupakan seorang psikolog asal Jerman yang dikenal karena teorinya tadi tentang struktur kepribadian. Ia membagi kepribadian manusia menjadi 6 tipe kepribadian yang berbeda, yang mewakili nilai-nilai atau motivasi dasar yang mendorong perilaku seseorang. Sedikit penjelasan singkat tentang struktur kepribadian menurut teori Edward Sprenger. Yang pertama ada tipe teoritis atau teoretikal. Nah, tipe teoritis ini merupakan orang dengan tipe kepribadian yang didorong oleh keinginan untuk mencari pengetahuan dan pemahaman. Mereka juga cenderung analitis, rasional, dan senang memecahkan masalah. Pendidikan dan penelitian merupakan hal penting bagi mereka. Yang kedua ada tipe estetis atau estetik. Nah,
Tipe kepribadian estetis atau estetik ini merupakan tipe kepribadian yang selalu mencari keindahan dan harmoni dalam kehidupan. Mereka cenderung senang pada seni, musik, dan unsur-unsur estetika lainnya. Mereka juga mungkin memiliki hasrat dalam ekspresi kreatif. Yang ketiga atau selanjutnya itu ada tipe sosial. Nah, orang dengan tipe ini memiliki motivasi untuk membantu dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung peduli dengan kesejahteraan sosial dan memiliki kemampuan empati yang tinggi. Selanjutnya, profesi seperti pekerja sosial atau pekerja amal mungkin sesuai bagi mereka. Yang keempat ada tipe individualis atau individualistik. Nah, tipe kepribadian ini ditandai oleh keinginan kuat untuk mencapai tujuan pribadi dan prestasi. Mereka cenderung ambisius, mandiri, dan memiliki keinginan kuat untuk berhasil. Mereka juga memiliki rasa kepemimpinan dan pencapaian karir adalah fokus utama mereka. Selanjutnya ada tipe kepribadian religius atau yang beragama. Nah, tipe kepribadian agama dicirikan oleh dorongan untuk mencari makna tertinggi dalam kehidupan dan mencapai keselarasan spiritual. Mereka memiliki nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Spiritualitas, moralitas, dan pencarian makna hidup menjadi fokus utama dalam hidup mereka. Selanjutnya ada yang keenam, ada kuasa atau politikal. Nah, individu dengan tipe kepribadian kuasa memiliki dorongan untuk mencapai kekuasaan dan dominasi. Mereka lebih fokus pada pengaruh dan pengendalian dalam hubungan sosial. Kekuasaan, dominasi, dan pengaruh atas orang lain menjadi fokus utama dalam hidup mereka. Perlu diingat bahwa tipe kepribadian menurut teori Sprenger bersifat ideal tipal, dan seseorang mungkin memiliki campuran dari beberapa tipe ini. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai dan motivasi individu dapat memengaruhi perilaku dan pilihan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, karir, dan hubungan sosial. Selanjutnya ada pribadi sehat dan tidak sehat. Walaupun tipe kepribadian dalam teori Sprenger tidak secara langsung mengkategorikan individu sebagai pribadi sehat atau tidak sehat, di sini saya akan mencoba melihat bagaimana ciri-ciri tipe kepribadian tersebut dapat berkontribusi pada kesehatan mental atau potensi masalah kesehatan mental. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah gambaran secara umum dan tidak menggambarkan secara tepat bagaimana individu dengan tipe tertentu akan mengalami kesehatan mental. Pertama, itu tipe kepribadian yang mengarah pada pribadi sehat. Nah, saya membagi menjadi dua, itu pertama itu ada manusia sosial. Nah, individu dengan tipe kepribadian sosial cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Mereka cenderung memiliki empati yang kuat dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Kemampuan ini dapat mengarah pada kesejahteraan psikologis karena hubungan sosial yang baik seringkali mendukung kesehatan mental. Yang kedua itu ada pokok kepribadian agama atau tipe kepribadian agama atau religius. Nah, orang dengan tipe kepribadian agama sering memiliki nilai-nilai spiritual yang mendalam. Keyakinan keagamaan yang kuat dapat memberikan rasa makna dan tujuan dalam hidup yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, tipe kepribadian yang mungkin berpotensi mengarah pada pribadi tidak sehat. Yang pertama itu ada kepribadian kuasa atau politikal. Individu dengan tipe kepribadian kuasa cenderung memiliki dorongan untuk mencapai kekuasaan dan dominasi. Jika dorongan ini tidak diatur dengan baik dan dapat menyebabkan perilaku yang agresif dan berkonflik. Terlalu banyak fokus pada kekuasaan dan dominasi dapat merugikan kesehatan mental, terutama jika itu merusak hubungan sosial. Yang kedua ada pokok kepribadian ekonomi atau ekonomik. Orang dengan tipe kepribadian ekonomi mungkin cenderung sangat fokus pada pencapaian kekayaan dan hasil materi. Jika ini diambil secara berlebihan, bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang berhubungan dengan masalah ekonomi yang dapat berdampak pada kesehatan mental.
Namun, penting untuk diingat bahwa semua tipe kepribadian memiliki potensi baik dan buruk dalam hal kesehatan mental. Kesehatan mental lebih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk bagaimana individu mengelola dan mengintegrasikan nilai-nilai dan motivasi mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka mengatasi stres dan menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak ada tipe kepribadian yang secara intrinsik mengarah pada kesehatan mental yang baik dan atau buruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe kepribadian menurut Immanuel Kant. Nah, seperti tadi, sebelumnya saya akan menjelaskan siapa sih ini Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Dia lahir di Königsberg tahun 1724 Prusia dan wafat tahun 1804, dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di sana. Kant dikenal karena karyanya yang berpengaruh, Kritik der reinen Vernunft, kritik terhadap akal murni, yang membahas epistemologi atau ilmu pengetahuan, serta etika dan estetika. Kant mengembangkan gagasan tentang moralitas dan etika berdasarkan akal budi rasional dan konsep otonomi moral. Dia juga mempromosikan prinsip universitas dalam etika, yaitu bahwa tindakan yang moral harus dapat dijadikan aturan umum bagi semua orang. Selain itu, Kant juga memperkenalkan gagasan tentang dunia yang layak, di mana manusia harus bertindak sesuai dengan hukum moral yang rasional. Kant juga mempertimbangkan konsep ruang dan waktu dalam filsafatnya, membawa perubahan signifikan dalam pemahaman tentang epistemologi. Karyanya yang lain, Kritik der praktischen Vernunft atau kritik terhadap akal praktis, membahas etika praktis. Immanuel Kant adalah figur sentral dalam gerakan pemikiran zaman pencerahan atau Enlightenment, dan meninggalkan warisan filosofis yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, etika, epistemologi, dan estetika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dasar kepribadian Kant. Nah, konsep dasar teori kepribadian menurut Immanuel Kant didasarkan pada tipologi yang ia kembangkan, yang mencakup karakter, temperamen, dan sifat-sifat khas individu. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar teori kepribadian menurut Kant. Yang pertama itu ada karakter atau watak. Nah, Kant membedakan dua makna karakter. Yang pertama ada karakter dalam arti etis atau normatif, yang terkait dengan moral dan etika, dan yang dibahas dalam karyanya Kritik der praktischen Vernunft, kritik terhadap akal praktis. Yang kedua ada karakter dalam arti deskriptif atau kepribadian individu yang mencakup sifat-sifat yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Selanjutnya ada temperamen. Nah, Kant membagi temperamen menjadi dua aspek. Pertama, aspek fisiologis yang terkait dengan konstitusi tubuh dan susunan cairan-cairan jasmaniah individu. Kedua itu aspek psikologis yang berkaitan dengan kecenderungan kejiwaan yang disebabkan oleh komposisi darah. Yang ketiga ada temperamen perasaan. Ini mencakup dua tipe temperamen, yaitu sanguinis atau orang dengan darah ringan dan melankolis atau orang dengan darah berat. Yang keempat ada temperamen kegiatan. Nah, ini juga mencakup dua tipe temperamen, yaitu koleris, orang dengan darah panas, dan phlegmatis atau orang dengan dingin. Kant tidak memandang peramen campuran sebagai kemungkinan, sehingga menurutnya hanya ada 4 temperamen dasar. Berdasarkan pendapat Kant tentang kepribadian, Kant ini menekankan tentang peran temperamen dan karakter individu dalam membentuk sifat-sifat khas mereka. Kant mengaitkan karakter dengan aspek etis dan moral, sementara temperamen berkaitan dengan faktor fisiologis dan psikologis yang memengaruhi sifat-sifat individu. Meskipun konsep ini bukan teori kepribadian komprehensif seperti yang dikembangkan oleh psikolog-psikolog modern, kontribusi Kant
terhadap pemahaman karakter dan temperamen tetap menjadi bagian penting dalam pemikiran kepribadian. Saya akan membahas tentang struktur kepribadian. Nah, Immanuel Kant mengembangkan tipologi kepribadian yang terdiri dari 4 temperamen dasar. Nah, struktur kepribadian menurut Kant ini terdiri dari karakter yang dapat dibagi menjadi karakter dalam arti etis atau normatif dan karakter dalam arti deskriptif atau kepribadian, serta temperamen yang memiliki 2 aspek, fisiologis dan psikologis. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut Kant. Yang pertama itu ada karakter atau karakter. Nah, karakter dalam arti etis atau normatif merupakan aspek kepribadian yang terkait dengan nilai-nilai moral dan etika individu. Kant membahasnya terutama dalam kritik der praktischen Vernunft atau kritik terhadap akal praktis, mengacu pada prinsip-prinsip moral dan norma yang mengatur tindakan individu. Yang kedua ada karakter dalam arti deskriptif atau kepribadian. Nah, karakter ini mencakup kualitas-kualitas yang membedakan individu satu dari yang lain secara khas. Nah, ini berfokus pada deskripsi sifat-sifat individu yang unik. Selanjutnya ada temperamen. Nah, temperamen itu yang pertama ada aspek fisiologisnya. Ini berkaitan dengan konstitusi tubuh individu, termasuk kompleks atau susunan cairan-cairan jasmania yang memengaruhi temperamen. Faktor-faktor fisik memainkan peran dalam bagaimana individu merespon dan berperilaku. Selanjutnya ada aspek psikologis. Ini berkaitan dengan kecenderungan kejiwaan yang dipengaruhi oleh komposisi darah. Kant membagi temperamen ini menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada temperamen perasaan dan temperamen kegiatan. Yang pertama itu ada temperamen perasaan. Nah, sanguinis, orang dengan temperamen ini cenderung memiliki suasana perasaan yang penuh harapan, cepat berubah dan tidak mendalam. Yang kedua ada melankolis. Orang dengan temperamen ini cenderung memandang segala sesuatu sebagai penting, penuh kebimbangan dan memiliki suasana perasaan yang mendalam. Selanjutnya ada temperamen kegiatan. Yang pertama itu ada koleris. Nah, orang dengan temperamen ini cenderung cepat bergerak, suka memerintah dan bersemangat dalam mengajar kehormatan. Yang kedua ada pragmatis. Nah, orang dengan temperamen ini cenderung lambat bergerak, memiliki darah dingin dan cocok untuk tugas-tugas ilmiah. Menurut Kant, temperamen campuran tidak mungkin ada karena temperamen yang bertentangan akan saling menetralkan. Oleh karena itu, Kant mengidentifikasi 4 temperamen dasar sebagai struktur kepribadian manusia dalam pandangan filosofisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pribadi sehat dan mana yang mengarah kepada pribadi yang tidak sehat. Sulit untuk mengatakan secara pasti bahwa satu temperamen lebih sehat daripada yang lain, karena kesehatan kepribadian sangat tergantung pada bagaimana karakteristik temperamen ini diintegrasikan dan dikelola oleh individu. Setiap tipe temperamen memiliki potensi kekuatan dan kelemahan, dan semuanya bisa menjadi pribadi sehat atau tidak sehat tergantung pada sejumlah faktor. Namun, kita dapat memberikan gambaran umum. Yang pertama itu temperamen sanguinis. Nah, potensi kesehatan sanguinis dapat menjadi pribadi yang optimis, penuh semangat, dan ramah. Mereka dapat menjadi teman yang baik dan mudah bergaul. Potensi tidak sehatnya, mereka mungkin cenderung menjadi impulsif, tidak sabar, dan kurang cermat dalam pengambilan keputusan. Ini dapat menyebabkan tindakan yang ceroboh dan keputusan yang buruk. Selanjutnya ada temperamen melankolis. Nah, potensi kesehatannya, melankolis itu dapat menjadi pribadi yang cermat, serius, dan jujur. Mereka cenderung mempertimbangkan tindakan mereka dengan baik. Potensi tidak sehatnya itu mereka mungkin memiliki kecenderungan terlalu kritis terhadap diri sendiri dan orang lain yang dapat menyebabkan perasaan negatif dan kecemasan. Selanjutnya ada temperamen koleris.
Nah, potensi kesehatan koleris dapat menjadi pemimpin yang berani dan bersemangat. Mereka mungkin sukses dalam situasi yang memerlukan kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya ada potensi tidak sehatnya. Nah, mereka mungkin menjadi otoriter, kasar, dan terlalu dominan yang dapat menyebabkan konflik dengan orang lain. Yang keempat ada temperamen plekmatis. Nah, temperamen plekmatis potensi kesehatannya itu plekmatis dapat menjadi pribadi yang tenang, sabar, dan stabil. Mereka cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh stres. Selanjutnya potensi yang mengarah ke tidak sehat. Mereka mungkin terlalu pasif, malas, dan kurang bersemangat. Ini dapat menghambat kemajuan mereka dalam kehidupan. Kunci untuk memiliki kepribadian yang sehat adalah untuk memahami temperamen kita sendiri dan mencoba mengelola potensi kelemahan serta mengambil manfaat dari kekuatan temperamen kita. Terlalu banyak dari salah satu sifat temperamen dapat menjadi masalah. Sebagian besar orang memiliki campuran sifat-sifat dari berbagai tipe temperamen dalam berbagai tingkat. Terima kasih.